Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dwi Anggi bisa kembali menyapa pemirsa di rumah dalam program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Pada episode kali ini kita akan berbincang seputar dunia pendidikan nih pemirsa yang tentunya ada di ranah kota dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya Ketua Yayasan Tasikmalaya Memimpin Negeri Indonesia, Kang Dani Mulyana SPD MPD. Halo Kang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Wilujeng Baik, Sumping Bu, ya Kang ya di studio Radar TV Tasikmalaya. Oke, nah Yayasan Tasikmalaya Memimpin Negeri Indonesia ini memiliki program ya Kang untuk saat ini, yaitu memberikan apresiasi kepada siswa-siswi kota dan juga Kabupaten Tasikmalaya yang berprestasi ya Kang, khususnya di tingkat SD dan SMP dan lebih khusus lagi di mata pelajaran matematika. Betul seperti itu ya Kang ya? betul. Nah, kemudian saya ingin bertanya dulu nih Kang sebelumnya terkait Yayasan Tasikmalaya Memimpin Negeri Indonesia itu sendiri sebetulnya menaungi di bidang apa saja nih Kang selain pendidikan? Ya. Atau hanya fokus di pendidikan atau bagaimana? Ya, terima kasih ya Dwi. Yayasan Tasikmalaya Memimpin Negeri Indonesia bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Oh, gitu oke. ya. Untuk di pendidikan kami belum, karena baru berdiri ya, kami belum mendirikan lembaga pendidikan resmi. Ya, sebagai langkah awal kami melakukan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan kepemimpinan gitu ya bagi pelajar dan pemuda. Untuk di bidang ekonomi beberapa waktu yang lalu kami mengadakan pelatihan pemberdayaan pemuda ya. Dia dikasih pelatihan 2 hari, 1 teori dan 1 praktik ya. Dia dikasih modal ya. Nggak besar, cuma 10.000 ya. Ternyata dalam waktu sekian jam ya, dia bisa menghasilkan uang 75.000 gitu ya. Itu ekonomi ya. Terkait sosial, kami juga bersama tim pernah melakukan bebersih ya di madrasah atau masjid terdekat ya. Itu mungkin beberapa hal yang dilakukan oleh yayasan. Sekarang karena memang namanya Tasikmalaya Memimpin Negeri Indonesia, maka kami punya mimpi, punya visi bagaimana yayasan kami bisa mencetak sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa untuk Indonesia Emas 2045. Dan sekarang kita fokus ya mengapresiasi kepada pelajar yang punya kompetensi ya, yang memiliki nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik di jenjang SD dan SMP se-kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Oke, kalau untuk tujuan dari program tersebut nih Kang, itu bagaimana? Ya, sebelum menyampaikan tujuan, saya mau menyampaikan dulu latar belakang. Ya. Jadi ketika saya mendengar bahwa nilai TKA Matematika SMA ini kecil, ya rata-rata nasional hanya 30, maka jujur saja dari saya sebagai guru matematika, ya S1 matematika, S2 matematika terpanggil gitu ya. Nanti SD dan SMP kalau bisa lebih besar. Apa motivasinya? Kalau di daerah kan dia tidak ada motivasi ingin ke sekolah favorit ya. Sehingga motivasinya agak berkurang. Makanya saya berpikir cobalah memberikan apresiasi, mudah-mudahan bisa memotivasi anak-anak ya. Untuk semakin belajar Semakin dengan giat ya, belajar. Ya. Dan saya programkan sebagai pemberian uang ya atau semacam beasiswa untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Itu tujuannya ya, memberikan motivasi kepada anak-anak gitu. Oke, nah ini kan tadi berfokusnya pada TKA matematika ya Kang ya. Sedangkan kan ada lagi mata pelajaran lain mungkin yang terhimpun di dalam ujian TKA tersebut yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa hanya matematika saja nih Kang difokuskannya? Apa karena tadi panggilan nurani atau bagaimana nih Kang? Ya. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa nilai rata-rata nasional yang paling kecil adalah matematika. Untuk SMA 30. Untuk bahasa Indonesia agak lumayan lah ya, yaitu angka 60. Karena memang kami ini pribadi bukan anggaran pemerintah ya. Makanya dengan keterbatasan anggaran kami memiliki prioritas. Maka prioritas kami adalah yang nilai TKA-nya rendah yaitu matematika. Kemudian dengan memberikan apresiasi kepada mapel matematika bukan berarti saya merendahkan mapel lain ya, tidak ya. Jadi
kami juga mengapresiasi bagi siswa yang nilai TKA Bahasa Indonesianya 100 sempurna. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian kami juga memberikan apresiasi kepada anak yang belum mendapatkan nilai 100. Setiap anak adalah istimewa, setiap anak adalah juara di bidang masing-masing. Betul sekali. Kita sebagai orang tua, saya sebagai ketua yayasan memberikan apresiasi kepada semuanya. Jadi tidak ada niat kami untuk mengecilkan satu mapa, nggak ada. Hanya mohon dimaklum, mohon pengertiannya, kami terbatas, kami anggarannya terbatas, kami baru melakukan prioritas terlebih dahulu. Salah satunya yang cukup kecil secara nasional, yaitu mapel matematika. Itu. Karena mungkin banyak stigma matematika itu susah ya, Kang ya. Iya, susah. Susah gitu. Jadi luar biasa sekali gitu kalau misalnya ada para siswa dan siswi peserta didik yang mendapatkan nilai sempurna di mata pelajaran matematika. Oke, nah tadi kan menurut informasi untuk yang saat ini mendapatkan apresiasi itu ada 4 peserta didik ya, Kang ya. Nah, apakah itu melalui tahap seleksi terlebih dahulu untuk mendapatkan 4 peserta didik itu atau bagaimana, Kang? Ya. Jadi memang setadinya karena anggaran kami terbatas, kami ini sebenarnya ingin memberikan seleksi. Untuk SMP ada 3 orang nih. Tadinya mau diseleksi lagi sehingga 1 terbaik ya. Kemudian SD kebetulan 1 orang. Kami nggak bisa kan menyeleksi ya. Berarti kan cuma 2 juta. Sementara jujur saja kami punya anggaran 4 juta. Kebetulan yang nilai 100 sekota kabupaten cuma 4 orang. Nah, beruntung sekali lah ya. Iya. Jadi beruntung sekali untuk tahap perdana kami punya budget 4 juta. Yang dapat 100 sekota dan kabupaten SD dan SMP hanya 4, ya udah aja lah, nggak ada seleksi. Oke. Untuk tahun depan kami juga menganggarkan hanya 4 juta ya. Mohon maaf mungkin kami bukan pemerintah, kami pribadi ya. Tetapi untuk untuk mapel matematika dan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada matematika 5 orang, kami seleksi. Yang terbaik dapat hadiah 1 juta. Jadi buat SD bahasa Indonesia 1 juta, buat SMP bahasa Indonesia 1 juta, buat SD matematika 1 juta, buat SMP matematika 1 juta. Jadi sama nilainya 4 juta. Hanya mudah-mudahan ke depan nilai yang dapat 100 ya dengan talkshow ini semakin banyak, semakin termotivasi. Dan tentunya kami akan menyeleksi lebih ketat dengan anggaran yang cukup terbatas. Oke, mungkin terakhir nih Kang sebelum kita menuju ke segmen selanjutnya ya, sebelum jeda, tindak lanjut dari program ini Kang ke depannya itu akan seperti apa? Di samping tadi kan mungkin akan ada keberlanjutan di tahun depan, apresiasi ini akan terus berjalan. Nah, kemudian di tahun yang akan berjalan sekarang itu ke depannya akan seperti apa? Ya. Jadi ini tahap awal ya, yang paling penting sebenarnya bukan hadiahnya ya. Ini hanya bentuk apresiasi saja dari kami. Yang paling penting adalah ternyata dari 271 orang yang dapat nilai 100 secara nasional, ada 3 orang dari kota dan kabupaten Tasikmalaya. Luar biasa. Ternyata dari 400 sekian ya siswa yang nilainya 100, ada 1 ya dari kita. Jadi ternyata kita mesti optimis bahwa orang kota kabupaten dia punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ya lebih banyak lagi siswa yang dapat angka 100. Dan hari ini yang paling utama adalah trik dan rahasia dari mereka. Kenapa orang Tasik, kota dan kabupaten bisa dapat itu? Apa sih rahasianya? Tentunya rahasia inilah yang akan kita share ke semua siswa, kepada orang tua, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada wali kota dan bupati ya. Mudah-mudahan ini menjadi program. Mudah-mudahan kalau saya yayasan terbatas anggarannya, bupati wali kota punya kebijakan, punya program bagaimana meningkatkan SDM untuk di SD dan SMP. Karena memang SMA kan kewenangan gubernur ya. SMA kewenangan gubernur, kita daerah itu adalah SD dan SMP. Oke, berarti tadi sudah disampaikan juga nih, kita akan berbincang seputar rahasia ya kayaknya bagaimana sih caranya untuk mendapatkan nilai TKA khususnya di matematika dengan nilai yang sempurna yaitu 100. Nah, setelah ini pemirsa, kita akan mengundang para siswa berprestasi dari Kota Tasikmalaya dan akan ikut berbincang bersama Kang Dani juga di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, pemirsa di rumah tetap saksikan program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat.
Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, kita tes sekali lagi ya, biar semangat adik-adiknya sama Kang Dani juga nih. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, pemirsa, seperti tadi yang sudah saya katakan di segmen sebelumnya, kita akan mengundang para siswa dan siswi berprestasi di Kota Tasikmalaya ya. Yang pertama ini ada Hasta Mutia Namira dari SMPN 1 Kota Tasikmalaya. Dan yang sebelahnya ini ada Gesaf Elza Ramadan, siswa dari SD Al Mutakin Full Day School Kota Tasikmalaya. Nah, di segmen ini kita akan berbincang lebih jauh lagi tentang rahasia apa sih yang mereka lakukan untuk mendapatkan nilai sempurna, khususnya di mata pelajaran matematika. Gitu, adik-adik udah siap nih untuk berbincang-bincang, untuk mengobrol-ngobrol? Siap ya, oke. Nah, siapa dulu nih? Hasna dulu atau Gesap dulu yang mau ditanya? Hasna dulu, boleh. Nah, Hasna, kalau Hasna sendiri nih, gimana sih caranya dapat nilai 100 di mata pelajaran matematika? Apakah memang menyukai pelajaran matematika atau gimana? Aku tuh emang gak terlalu suka sama pelajaran matematika. Tapi kalau belajar-belajar terus aku jadi bisa. Terus waktu ngerjain TKA-nya jangan terburu-buru. Ngerjainnya tuh cepat tapi efektif gitu. Oke. Terus harus selalu teliti juga. Jangan rusuh, jangan asal selesai gitu. Oke, berarti teliti ya. Nah, ini kan tadi berarti waktu ngerjain soal TKA-nya nih. Nah, sebelum TKA-nya tuh persiapannya tuh gimana? Cara belajarnya tuh bagaimana kalau Hasna? Aku belajarnya cukup sejam setiap hari. Jangan terlalu lama, jangan sampai begadang juga. Karena pola tidur tuh ngaruh banget. Terus aku juga bimbel di Neutron, itu juga cukup membantu aku. Udah. Berarti kalau belajarnya itu biasanya di malam hari atau pulang sekolah? Atau pulang sekolah bimbel ya biasanya? Aku biasanya malam hari. Malam hari, Ya. Oh, sebelum tidur berarti ya. Kalau boleh tahu itu berarti rentangnya berapa lama nih dari mulai Hasna belajar pelajaran untuk TKA sampai ujian TKA-nya? Atau memang sudah belajar dari awal kelas 9 gitu, gimana tuh? Aku udah belajar dari awal-awal tahun 2026 ya. Dari Januari sih. Oh, berarti udah dari awal tahun ya? Iya. Oh, berarti memang betul ya kalau belajar itu prosesnya panjang ya Kang ya, tidak bisa instan, tidak bisa SKS gitu, sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan juga. Nah, kalau Gesaf nih gimana? Cara belajarnya? Soal aja yang mana Oh, latihan soal gitu. kalau ada nemu soal kerjain. Oke, itu biasanya dari mana sumbernya? Punya bukunya atau dari sekolah atau dari mana? Dari sekolah ada, nyari juga bisa. Di internet. Kalau Gesaf ikut les juga nggak? Enggak. Oh enggak, jadi belajar mandiri aja gitu. Kalau gak bisa tanya orang tua. Kalau tetap gak bisa kita ajarin sama guru. Oh iya. Biasanya belajarnya di jam berapa Gesaf? Pulang sekolah, atau Pulang enggak sekolah. malam. Oh, atau malam. Sama kayak Teh Hasna juga mungkin ya. Jadi kayak nggak sampai begadang gitu. Kayak gitu. Nah, kalau Gesaf sendiri berarti mulai belajarnya dari kapan? Seminggu sebelum TKA. Oh, seminggu sebelum TKA. Berarti ini cepet ya. Luar biasa ya. Kebut ini ya berarti ya. Tapi luar biasa sekali ya Kang ya, nilainya bisa tetap sempurna gitu. Oh, berarti belajarnya seminggu ya sebelum ujian. Tapi pas ujiannya gimana tuh, deg-degan atau gimana? Enggak sih, bisa tenang. Tenang. Gimana cara Gesaf menangani soal-soal yang mungkin sulit itu ya, kan matematika ya Pak? Baca soalnya teliti. Oke. Jadi harus teliti berarti ya, memang dibutuhkan ketelitian mungkin ya. Oke. Nah, kalau saat proses pembelajaran sehari-hari di sekolah itu kalian gimana belajarnya? Khususnya di pelajaran matematika karena kan yang saat ini sempurna nilainya matematika. Misalnya kayak belajar di sekolah sama guru, apakah langsung mengerti atau harus ada yang ditanyain dulu atau harus ada yang diulang berkali-kali dulu gitu belajarnya? Kalau aku di sekolah sama guru, gak cuma satu guru aja, ada banyak. Terus pastinya juga banyak nanya-nanya. Oke. Ya. Jadi memang harus berkali-kali ya mempelajarinya gitu. Kalau Gesaf gimana?
Kalau ada yang nggak bisa baru tanya. Tapi biasanya bisa atau banyak yang nggak bisanya? Banyak yang nggak bisa sih. Tapi tetap belajar ya. Ya jadi walaupun nggak bisa nih Kang ya, harus tetap belajar gitu. Jangan nggak bisa langsung nyerah gitu. Hebat sekali ya berarti Gesap sama Hasna ini. Oke, kalau ini pesan mungkin barangkali Hasna sama Gesap punya pesan nih buat adik-adik kelas, buat teman-teman di rumah, biar nanti kan kata Kang Dani nih tahun depan mau ada lagi. Nah kalau tahun depan mungkin kalian sudah naik tingkat ya, Hasna sudah ke SMA, kemudian Gesap sudah ke SMP ya. Nah tapi teman-teman ada adik kelas di sekolah kalian, nah itu mungkin punya potensi ya Kang ya, punya kesempatan gitu. Nah punya pesan gak nih buat mereka? Pesannya buat yang Adik-adik. Adik-adik? pesan buat adik-adik semua, jangan takut sama yang TK, gak usah takut juga Kak. Semangat. Semangat. Semangat berarti ya. Berarti katanya matematika itu sulit. Nah itu relate nggak sama Hasna? Bener nggak? Awalnya pasti sulit sih, tapi kalau bisa banyak-banyak belajar, gampang kok. Jadi gampang ya. Oke, kalau dari Gesap sendiri gimana? Pesan untuk saya belajar Yang rajin. belajar yang rajin. Oke. Lalu jangan lupa berdoa, minta doa dari orang tua. Oke. Oh berarti betul sekali ya tadi sempat terlupa ya ternyata peran orang tua itu sebesar itu ya Kang ya. Apalagi Gesap kan tadi banyak dapat bimbingan juga dari orang tuanya. Kalau Hasan nih suka bertanya-tanya juga nggak sama mama papa di rumah gitu? Iya, suka. Suka belajar bareng gitu. Oke, berarti memang harus dapat restu orang tua nih Kang ya. Oke, mungkin setelah ini kita akan ada sesi apresiasi ya Kang. Atau dari Kang Dani mungkin mau ada tambahan dulu? Jadi barusan ya kita bisa menangkap pelajaran. Ternyata proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 pilar pendidikan ya, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Tadi bisa kita lihat bahwa mereka dapat nilai tertinggi itu bukan dengan cuma-cuma ya. Ada kerja keras, ada peran katakanlah keluarga ya itu ya, orang tua gitu ya. Ini pesan juga buat orang tua ya, bahwa kesuksesan anak itu bagian dari tanggung jawab keluarga. Ada peran sekolah ya. Gesap tadi ketika tidak bisa bertanya ke gurunya ya, dan gurunya mau membantu melakukan scaffolding. Kemudian juga Hasna ya. Kemudian ada peran masyarakat. Ini penting ya. Apalagi masyarakat digital sekarang gitu ya. Jadi itu 3 pilar yang cukup penting menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, baik. Luar biasa sekali ya tadi ini anak-anak dari kota Tasikmalaya, ada Hasna dan juga Gesaf yang sudah berhasil mendapatkan nilai sempurna ya Kang ya di mata pelajaran matematika pada ujian TKA. Nah, tentu saja seperti tadi yang sudah kita sampaikan juga, sudah Kang Dani sampaikan, akan ada apresiasi dari Yayasan Tasikmalaya Memimpin Negeri Indonesia. Oke, boleh mungkin sekarang kita sesi apresiasi terlebih dahulu. Untuk penghargaannya akan diberikan secara simbolis. Oke. Gesap dulu aja ya. 1, 2, 3 tadi langsung. 3, 2, 1. Ya. Ini selamat ya buat Gesap ya. Siswa SD Al-Mutakin Pulda School Kota Tasikmalaya peraih nilai TKA Matematika 100 ya. Baik istimewa istilahnya ya, atau sempurna untuk tahun 2026. Selanjutnya buat Hasna, siswi SMPN 1 Kota Tasikmalaya. Ya. Tepuk tangan. Oke pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, tadi sudah kita bahas ya bersama siswa-siswi berprestasi dari Kota Tasikmalaya, dan setelah ini tentu saja ada 2 siswa lagi ya Pak ya yang belum kita tanya-tanya nih, yaitu yang dari Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke.
Halo pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Oke, sudah semangat sekali ya tamu-tamu kita pada hari ini yang di segmen ketiga. Seperti yang tadi sudah saya bicarakan, akan ada lagi 2 siswa berprestasi dari Kabupaten Tasikmalaya. Kalau tadi sudah di kota ya Kang ya, sekarang kita yang di Kabupaten Tasikmalayanya. Nah ini sudah ada Bintang Ahmad Subagja dari SMPN 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Boleh dada-dada dulu Bintang? Oke, nah yang kedua selanjutnya sebelahnya ini ada Taufik Rahmat Hidayat dari MTS Negeri 1 Kabupaten Tasikmalaya. Boleh dada-dada dulu Taufik. Oke, nah paling kita bisa berbincang lagi ya, sama seperti tadi teman-teman di segmen sebelumnya yang dari kota. Nah aku mau tanya-tanya nih sama Bintang dan juga Taufik terkait tips and trick atau rahasia gimana sih caranya bisa dapat nilai 100 atau sempurna di mata pelajaran matematika pada ujian TKA. Mau siapa dulu nih yang jawab? Bintang atau Taufik dulu? Boleh. Bila Bintang dulu, oke. Nah kalau Bintang sendiri gimana nih rahasianya atau cara-cara belajarnya sampai bisa mendapatkan nilai sempurna di pelajaran matematika? Atau memang Bintang sendiri tuh suka sama pelajaran matematika gitu, gimana? Ya, aku sendiri juga sebelumnya itu emang suka banget sama pelajaran matematika. Oke. Apalagi dalam berbagai kompetisi atau perlombaan itu banyak banget yang aku ikuti. Oh, Termasuk oke. di Olimpiade Sains Nasional kemarin menjadi finalis juga. Oh, luar biasa Luar sekali biasa. ya. Tepuk tangan dulu untuk Bintang. Oke, berarti memang sudah suka gitu ya. Iya. Oke, terus? Lalu untuk trik dan kegiatan aku dalam mempersiapkan TKA SMP 2026 ini, yaitu ketika TKA awal direncanakan pada pertengahan 2025 mungkin oleh Bapak Menteri Pendidikan, itu aku sangat antusias untuk mengejar nilai sempurna di TKA ini. Oh, Karena oke. nilai TKA ini akan membawa aku ke sekolah favorit yang aku impikan. Oke, luar biasa. Berarti sudah jadi motivasi ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu di mana nih sekolah favoritnya yang mau dituju? Bismillahirrahmanirrahim, aku pengen ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Oh, luar biasa sekali ya. Berarti dari Singaparna nanti ke Iya. SMA 1 gitu. Betul. Itu gak apa-apa, jauh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ditempuh ya demi sekolah favorit ya. Oke. Nah kalau belajar, cara belajar Bintang sendiri itu seperti apa baik di rumah maupun di sekolah? Misalnya kalau di sekolah, apakah belajarnya lebih suka yang berkelompok sama teman-teman gitu, sharing atau mau suka yang sendiri aja? Nah kalau di rumah juga bagaimana belajarnya gitu? Kalau di sekolah, baik berkelompok ataupun sendiri, itu aku suka kedua-keduanya. Oke. Karena apabila berkelompok itu kita lebih enak mungkin. Teman-teman yang lain sharing ilmu ke aku juga sharing ilmu atau pengetahuan ke teman-teman yang lainnya. Oke. Lalu untuk kegiatan keseharian aku mungkin ya, dalam mempersiapkan TKA ini, yang pertama setelah pulang sekolah, aku ikut bimbel juga Oke. di Ganesha Operation. Lalu sepulang bimbel, aku juga belajar juga Kak. Aku ikut beberapa grup, banyak banget grup di situ, oke. isinya teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Oh, termasuk jadi nasional gitu ya, ya. se-Indonesia. Oke. Termasuk ada teman-teman dari wilayah Yogyakarta, karena di situ itu ada TKA daerah. Jadi mata pelajaran TKA-nya itu lebih dari di wilayah kita. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Oke. Dari situ aku bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya bagaimana cara memecahkan suatu soal yang kita anggap susah. Dan soalnya itu dibahas bareng-bareng dalam grup itu. Oh, oke. Berarti sudah punya teman belajar dari luar daerah. Dan Betul. itu dari mana koneksinya awalnya? Aku cari-cari info di sosial media, baik itu di oke. TikTok, Instagram, ataupun dari teman-teman sebaya yang lainnya. Oke, luar biasa sekali ya Bintang ini berarti memang sudah mempersiapkan gitu ya. Betul. Kemudian pada saat ujian TKA-nya itu bagaimana menghadapinya? Ketika hari H-nya mungkin, Iya, hari hanya. hari H TKA itu mungkin sebetulnya agak gugup juga ya ketika mendengar teman-teman sebelumnya itu bilang
semakin kesini soalnya itu semakin susah katanya. Oh, oke. Dan pas aku mulai di gelombang 3 sesi 1 waktu itu pelajaran matematika, dan ya emang terkejut karena soal yang keluar 60% hampir bangun ruang. Oke. Tapi di situ aku coba mecahin soal-soalnya dan emang ketemu gitu semua jawabannya. Oke, jadi tetap bisa dikerjakan ya, walaupun susah mungkin ya, ada sempat menemukan kesulitan, tapi alhamdulillah luar biasa sekali hasilnya, tidak mengkhianati usaha yang sudah dilakukan oleh Bintang. Oke, nah sekarang giliran Taufik nih, boleh nih di-sharing atau obrolkan bagaimana cara Taufik belajar, kemudian bagaimana tips and trick mungkin yang dilakukan Taufik untuk mempersiapkan ujian TKA ini. Gitu, gimana nih? Kalau aku jujur untuk TKA tidak mempersiapkan apa-apa. Oke. Terus? Karena memang sebelumnya juga sama seperti Bintang suka ikut olimpiade. Oh, oke. Jadi memang sudah belajarnya tuh sudah dari kapan mungkin ya? Udah dari jauh-jauh hari banget ya. Oke, kalau boleh tahu ikut olimpiade apa aja, Taufik? KSM, sama OMI dan yang lainnya. Oh, di bidang matematika. Oh, jadi memang mungkin soalnya mirip-mirip mungkin ya ketika TKA dan olimpiade itu. Jadi nggak perlu persiapan yang benar-benar matang atau yang benar-benar keras banget, langsung dapat one goals gitu ya Pak ya, one shoot gitu. Gitu ya. Oke, nah kalau belajar di sekolahnya sendiri gimana? Teman-teman suka pada nyontek nggak gitu? Gimana? Ada sih. Oh, ada. Ada, tapi suka dikasih. Kadang-kadang dikasih, tapi nggak apa-apa ya, maksudnya mengajari itu boleh ya, tapi kalau ketika ujian sebaiknya jangan menyontek gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Suka nyontek nggak? Enggak ya, jangan ya. Oke. Kalau di sekolah tuh biasanya ngapain aja sih kegiatannya, belajarnya tuh seperti apa gitu? Atau mungkin punya makanan khusus nih yang bisa bikin pinter gitu? Ada nggak? Karena aku juga pesantren. Oh, di pesantren, sambil pesantren. Oh, jadi MTS-nya tuh di daerah pesantren gitu, kawasan pesantren. Oh, di mana? Di Cipasung berarti itu bukan? Di Sukahideng. Oh, Sukahideng. Oh, iya. Nah, itu gimana tuh cara Taufik kayak menyelaraskan lah, biar seimbang kegiatan di pesantren sama belajar di sekolah. Nah, itu gimana tuh caranya? Biar balance gitu. Jadi aku kadang kalau ada waktu luang untuk belajar. Oke. Memang padat pada jadwalnya. Iya, karena kan di pesantren tuh banyak kegiatannya ya Kang ya, lebih padat daripada sekolah biasa gitu. Nah, tapi tuh Taufik tetap bisa menyempatkan waktu gitu ya di sela-sela waktu-waktu yang enggak lagi luang gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya selain di akademik nih, kalian juga punya prestasi di non akademik nggak? Atau misalnya ada yang suka olahraga atau menggambar, melukis di bidang seni gitu. Kalau Bintang gimana? Untuk aku di non akademik, aku mengikuti berbagai perlombaan seperti lomba pidato, puisi, dan lain-lain. Okay. Lalu untuk selain itu, aku juga tergabung dalam organisasi OSIS pada tahun pertama dan tahun kedua organisasi MPK. Oke, berarti aktif juga ya di non akademiknya seperti itu. Kalau Taufik gimana? Mengikuti organisasi juga. Organisasi juga di sekolah, Ya. apa OSIS atau MPK? MPK. MPK. Selain itu ada lagi mungkin punya ketertarikan di bidang olahraganya atau di seninya atau ikut ekskul apa deh di sekolah? Sekolah robotik. Oh, robotik. Wah, luar biasa sekali. Berarti memang suka sains ya kayaknya ya Taufik ini ya. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi dasar juga ya Kang ya, bisa jadi batu loncatan pertama untuk nantinya berkembang di bidang teknik mungkin nih kan, karena kan matematika itu masih relevan ya dengan teknik kayak gitu. Atau mungkin kalian sudah merencanakan juga nih ke depannya ingin sekolah SMA di mana atau ingin kuliah di mana gitu. Mungkin ada apakah linear dengan matematika atau gimana? Dari Bintang dulu deh. Ke perguruan tinggi mungkin Kak. Iya, mungkin udah punya planning ya, rencana gitu untuk kuliah di bidang apa gitu, jurusan apa? Sebetulnya untuk aku dari kecil itu mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter. Oke. Ya. Tetapi aku juga mempunyai plan lain atau rencana lain
untuk kuliah di bidang teknik pertambangan dan teknik minyak. Oke. Berarti teknik ya. Tapi kalau nggak salah sekarang sudah diganti ya Kang, namanya bukan teknik lagi, rekayasa atau apa tadi? Rekayasa, iya. Oke, nah kalau Taufik gimana nih? Apakah punya cita-cita lain untuk nanti dewasa seperti apa? Ingin masuk jurusan apa gitu? Aku tertarik di pertanian. Oh, pertanian. Mantap ya. Teknologi Luar pertanian biasa ya, teknologi pertanian. Oke. Nah, terakhir mungkin ya buat adik-adik boleh disampaikan pesan untuk adik-adik kelas di sekolah atau untuk teman-teman mungkin nanti kan di tahun depan nih insya Allah program ini akan berlanjut ya Kang ya, akan tetap ada. Nah, boleh nih berikan motivasi gitu untuk teman-teman pemirsa di rumah, ada di kelas dan juga teman-teman yang lain gitu. Boleh dari Bintang dulu. Dari aku untuk adik-adik atau teman-teman semua, jangan ragu atas kemampuan yang kita miliki. Yakinlah bahwa dari proses itu akan membawa kita berkembang ke masa depan yang akan lebih berkembang atau lebih cerah. Dan jangan mudah menyerah dalam melakukan segala sesuatu. Proses harus berfokus pada prosesnya. Insya Allah hasil dari suatu proses itu akan sempurna dan akan lebih baik. Oke, dari Taufik barangkali sekarang boleh. Oh, dari aku, teruslah bermimpi setinggi langit seperti kata Soekarno. Wah, luar biasa sekali. Dan juga Louis Tandean pernah berkata, 95% orang akan sukses karena sebuah impian. Oke, luar biasa sekali ya. Motivator ini dari orang-orang yang memang hebat gitu ya, Pak Soekarno, dan juga tadi ada siapa tadi? Louis Tandean. Louis Tandean, luar biasa sekali. Oke, dari Kang Dani mungkin boleh menambahkan atau ada yang mau disampaikan? Oke. Jadi 4 orang ini dari kota 2 orang, kabupaten 2 orang ya. Kami berharap bahwa kalian menjadi duta TKA ya. Wah. Duta TKA untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Kepada sekolah ya atau guru yang ingin katakanlah mengundang beliau menjadi inspirator, memberikan motivasi bagi siswanya supaya mendapat nilai yang sama seperti mereka 100, bolehlah ya, siap ya. Siap diundang ke sekolah-sekolah asalkan tidak mengganggu jadwal sekolah ya. Tidak mengganggu jadwal sekolah. Ya. Jadi mereka adalah duta TKA untuk kota dan kabupaten Tasik. Ternyata kota dan kabupaten Tasik itu terdapat orang-orang hebat. Betul sekali, luar biasa sekali ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin tadi kita ada apresiasi lagi ya Pak ya untuk Bintang dan juga Taufik. Ada sesi penyerahan apresiasi secara simbolis. Ini untuk Taufik ya dari MTS Negeri 1 Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Bintang ya, siswa SMPN 1 Singapura. Ya. Dan saya berpesan Teh Dwi ya. Jadi tahun depan kami dari yayasan ya atas nama pribadi dan kolega kami ya. Jadi ada kolega kami, teman-teman kami yang peduli kepada pendidikan yang tidak mau disebutkan namanya, tetapi dia berkontribusi kepada yayasan kami bersama kami untuk meningkatkan kualitas SDM. Bahasanya tahun depan bukan hadiah uang tunai, tapi beasiswa melanjutkan. Wah, Ya. luar biasa. Jadi tahun depan bahasanya lebih semut lagi, yaitu beasiswa melanjutkan sekolah senilai 1 juta. Untuk mapal bahasa Indonesia 2 orang SD dan SMP, untuk mapal matematika 2 orang untuk SD dan SMP. Jadi kalau ada lebih dari 1 orang, kami akan menyeleksi terlebih dahulu karena anggaran kami terbatas. Kecuali Pak Wali Kota atau Pak Bupati atau yang lainnya mau membantu, boleh bekerja sama kami. Betul sekali ya Pak, memberikan support ya Pak ya untuk program ini agar tetap berkelanjutan karena ini dampaknya luar biasa sekali ya Pak ya, bisa memberikan motivasi untuk adik-adik di kelas sebelumnya gitu untuk
terus belajar dan mempersiapkan diri di ujian TKA ini. Apalagi nanti kan ada matematika dan juga bahasa Indonesia juga. Oke pemirsa, itu tadi kita sudah berbincang ya, banyak sekali yang tadi dibicarakan dengan Bintang Taufik dan juga tadi dengan Hasna Gesaf dan juga tentu saja dengan Kang Dani Mulyana sendiri selaku Ketua Yayasan Tasikmalaya memimpin negeri Indonesia. Nah, semoga apa yang disampaikan, apa yang sudah kita bicarakan bisa menjadi api gitu ya, api pembakar semangat nih untuk pemirsa di rumah atau adik-adik di rumah untuk tetap semangat belajar dan mempersiapkan diri khususnya yang di kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Siapa tahu ya Kang ya, teman-teman di rumah punya potensi dan berkesempatan untuk menjadi the next Bintang Taufik, Hasna dan juga Gesaf. Seperti itu. Oke, saya Dwi Anggi Ciptaningsih mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan sampai jumpa di Semangat Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.